dipersembahkan oleh Pemirsa, hampir 1 bulan terakhir negara kita dihebohkan dengan urusan pagar laut. Bambu yang membentuk pagar sepanjang 30 km lebih di Laut Tangerang, Banten akhirnya dibongkar. Namun sang pemilik pagar laut dan komplotannya tak kunjung dibongkar. Tim kontroversi turun langsung ke Laut Tangerang untuk menyaksikan dari dekat kerepotan yang harus ditanggung negara akibat ulah mereka yang serakah. Inilah kontroversi selengkapnya. Alangkah lucunya pagar laut ini. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Rabu 22 Januari 2025, akhirnya Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama dengan TNI Angkatan Laut dan jajarannya membongkar pagar laut yang sudah ada sejak Juli 2024 di perairan Kabupaten Tangerang. Tim kontroversi melihat langsung bagaimana proses pembongkarannya. Kami akan menuju ke kapal nelayan untuk melihat dari tengah-tengah bagaimana proses pembongkaran pagar laut yang rencananya untuk hari pertama ini akan dibongkar sepanjang 5 km dan akan berlanjut sampai selesai, kemungkinan sampai 10 hari ke depan. Apa saja cara-cara yang dilakukan oleh tim yang berada di lapangan untuk sesegera mungkin bisa mencabut pagar laut tersebut? Kita lihat bersama. Baik, tim kontroversi sudah berada di salah satu kapal nelayan yang akan ikut memantau bagaimana proses pencabutan pagar bambu di tengah sana. Tapi sekarang saya sudah bersama dengan seorang bapak. Dengan bapak siapa, Pak? Budi. Bapak Budi dari tadi mengaku kepada kami bahwa Bapak adalah salah seorang putra pesisir. Putra pesisir itu maknanya benar-benar warga lokal sini ya, Pak? Betul, Pak. Bapak juga nelayan juga? Saya tidak nelayan, cuma paman saya, saudara saya itu nelayan, ya kan, nelayan semua. Jadinya di sini itu kehidupannya tergantung dari kelautan ini. Oke, jadi Bapak tahu bagaimana ceritanya isu soal pagar laut ini yang sudah mengganggu ribuan nelayan yang ada di sini, Pak? Pada intinya kami ini putra pesisir, adanya TNI Angkatan Laut ini untuk membongkar kami udah sangat bahagia. Demi akses untuk keluar masuknya kami ini sangat terganggu adanya pagar bambu yang tidak ada yang mengakui seperti itu. Tidak ada yang mengakui, tapi kalau Bapak sendiri melihat pagar bambu ini sudah berapa lama sih, Pak? Betul ya, sejak 2024, sebetulnya sudah berbulan-bulan, Pak? Ya, untuk itu dari 2024 kalau nggak salah tanggal 5 Agustus. Kalau nggak salah ya, saya pun masih ada videonya waktu antara paman saya sama pekerja yang berdebat lagi penancapan bambu itu. Oh iya, Pak, boleh ditunjukkan nggak, Pak, videonya ke kami, Pak? Boleh, Mbak, boleh. Ini bulan Juli ya, Pak? 5 Juli 2024. Pekerjanya juga RT kok. Oke. Ada petugas RT di sini? Ada, ini debatnya sama PRT-nya. Oke. Dia sekali pekerja yang penancap bambu ini. Oh, siang-siang ya, Pak, ini ya, Pak? Siang, Ibu. Siang. Jadi bukan hanya malam hari proses pemasangan? Siang, Ibu. Ya ini realnya seperti ini. Ya, realnya seperti ini. Oh, realnya seperti ini ya. Waktu itu berdebatnya seperti apa, Pak? Ya, apa yang disampaikan? Disampaikan sama nelayan, tolong kalau memang ada kegiatan seperti ini ya harus sosialisasi sama putra nelayan biar tidak ada yang saling dirugikan. Terus jawaban mereka? Jawaban mereka ya dia pekerja. Tidak tahu apa-apa gitu? Ya seperti itu, Pak. Hanya bekerja saja? Betul. Dan ini berlangsung berbulan-bulan sampai akhirnya viral ya, Pak? Saat ini sampai viral dan ini ada doa dari para nelayan untuk minta dibongkar. Alhamdulillah, Ibu. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Budi. Pemirsa, kami berusaha memperlihatkan kepada Anda sedekat mungkin dari sini. Karena sekarang sedang hujan juga di sini. Kami berusaha mendekat. Di situ kita bisa lihat. Saya sambil menunjukkan ya, bahwa yang berseragam biru itu adalah dari pasukan katak, betul ya Pak ya? Dari Kopaska. Jadi di sini cara mencabutnya juga
ada mekanismenya. Jadi kalau dilihat di situ, mereka sedang mengikatkan bambu-bambu itu dengan tali. Jadi memang harus ditaliin seperti itu ya Pak? Iya, ditali nanti ditarik dia. Nah, ini ada Pak Sofian dari Lantamal 3. Pak Sofian juga sudah pernah turun pada hari Sabtu, Sabtu 18 Januari. Jadi Pak Sofian tahu nih bagaimana caranya. Di situ dilihat ya, mereka mengikat satu persatu bambunya itu supaya nanti kemudian ditarik Pak ya? Ya, ditarik nanti. Ditarik. Ya. Nanti dirangkai beberapa bambu gitu, langsung ditarik pakai kapal ini, pakai sea rider, nanti baru ditarik gitu. Jadi teknisnya seperti itu. Pakai sea rider. Ya. Jadi cara mengikatnya sekali lagi pemirsa seperti itu. Bambu diikat, dirangkai, kemudian dengan menggunakan di sini ada yang namanya sea rider Pak ya? Sea rider, ada rib ya. Ada sea rider, ada rib dari Kopaska. Dari Kopaska. Ini dari Kopaska. Ini pasukan katak. Jadi yang turun pada hari ini tuh banyak, bukan hanya dari Kopaska, Banyak. ada dari marinir juga, ada dari Polairut, kemudian dari warga nelayan juga yang selama ini terdampak ikut turun pemirsa. Proses penarikannya seperti itu. Nih ya, itu ada sea rider yang menarik bambunya seperti itu. Jadi sebetulnya cukup manual Pak ya prosesnya ya? Memang bisanya cuma manual, karena kalau ditarik satu persatu itu lebih sulit lagi itu. Ya, karena kalau satu-satu makan waktu yang lama dan kurang efektif juga. Oke. Jadi caranya kurang lebih seperti itu. Dan di laut masih tersisa itu bambu-bambu yang sudah terjabut. Pemirsa bisa lihat ada yang tersisa dan itu harus dipungut satu persatu. Itu bambu diambil, ditaruh di sea rider seperti itu juga menyulitkan dong Pak. Pastinya tidak bisa muat banyak ya Pak? Iya, lumayan, karena kan ya keterbatasan juga. Jadi ya memang harus ekstra ini. Ekstra, makanya dalam satu hari ini saja Pak, total berapa armada nih? Kopaska, Polairut, dari KKP juga yang diturunkan? Kalau pastinya saya kurang pasti ya, karena tadi kan ada panitianya sendiri yang merekod jumlahnya. Yang pasti ini lumayan banyak dari hari Sabtu kemarin. Ya. Betul. Kalau kami lihat saja di sini pastinya puluhan itu sudah pasti ya, karena ini tim gabungan besar sekali. Personilnya juga ada 3.000 personil tim gabungan yang diturunkan. Semuanya bekerja sama pemirsa, karena memang sudah ada kesepakatan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama-sama dengan TNI Angkatan Laut yang didukung juga oleh jajaran-jajaran lainnya untuk membantu proses pencabutan pagar bambu yang berada ini ada di Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Sudah meresahkan sejak lama, tapi baru viral awal Januari 2025. Maju mundur sebetulnya proses pencabutan atau pembongkaran pagar bambu ini, tapi setelah melalui beberapa yang kami sebut sebagai drama, akhirnya jadi juga pada tanggal 22 Januari 2025 proses pencabutan hari pertama. Diperkirakan ini bisa sampai 10 hari tergantung dari nanti kecepatannya dan juga pastinya ada faktor-faktor seperti cuaca juga. Untuk hari pertama saja ditargetkan ada 5 km, panjangnya kan totalnya ada 30,16 km. Ditargetkan ada 5 km yang sudah bisa tercabut. Sebelumnya pada hari Sabtu itu sudah tercabut sekitar 2,5 km ya Pak? Kurang lebih kemarin hari Sabtu itu 2,5 km yang sudah kita cabut. Itu memakan waktu berapa lama tuh Pak bisa 2,5 km? Kemarin kita dari pagi sampai dengan sore sekitar 7-8 jam lah. 7-8 jam. Tapi kan pada hari Sabtu itu mungkin masih menerka-nerka juga ya Pak ya. Masih mengukur, masih pertama kali, jadi masih ngira-ngira lah. Kami juga mendapatkan informasi pemirsa bahwa dari Menteri ATR, Kepala BPN Nusron Wahid juga turun langsung, meninjau langsung proses pencabutan dari pagar bambu ini. Kenapa? Karena hanya 2 hari sebelum proses pencabutan ini, yaitu pada Senin 20 Januari 2025, babak baru dari polemik pagar laut ini terungkap lagi. Karena ternyata pagar laut ini, Menteri ATR mengumumkan bahwa di sekitar kawasan perairan Kabupaten Tangerang yang ada pagar lautnya ini ternyata berseliweran sertifikat hak guna bangunan dan bahkan juga ada sertifikat hak milik. Ada 263 bidang dalam bentuk sertifikat hak guna bangunan yang ternyata itu adalah milik 2 PT dan 1 perseorangan. Ada 234 bidang itu adalah milik PT
Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang. Kemudian ada 20 bidang yang merupakan milik PT Cahaya Inti Sentosa. Dan 9 bidang lainnya itu adalah milik perseorangan, sementara yang bersertifikat hak milik itu ada 17 bidang. Nah, pertanyaannya sebetulnya siapa pemilik PT-PT tersebut? Dari penelusuran media dan juga dari pengecekan AHU, administrasi hukum ya di Kemenkum, itu kami sudah bisa melihat sebetulnya perusahaan-perusahaan ini terafiliasi dengan siapa. Ada perusahaan pengembang raksasa yang namanya terafiliasi dengan PT-PT tadi yang saya sebutkan, tapi dari pemerintah dan juga dari aparat penegak hukum belum menyebutkan secara pasti, secara tegas siapa sebetulnya pemilik dan pihak yang paling bertanggung jawab dalam memasang pagar bambu ini. Dan sekarang negaralah yang bisa dibilang harus mengambil risiko, yang malah mengeluarkan biaya dan tenaga untuk mencabut pemasangan pagar bambu yang disebut oleh KPK itu ilegal karena tidak memiliki izin yang namanya izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut yang harus dikeluarkan sebetulnya oleh KKP kalau ingin memanfaatkan ruang laut di sini, tapi ternyata tidak ada izinnya. Yang ada justru adalah sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Makanya kita juga kebingungan, masyarakat heran karena bagaimana pagar bambu ini ternyata bersertifikat tapi ilegal. Nah, itulah masih menjadi misteri siapa sebetulnya dalang dan pihak yang harusnya paling bertanggung jawab atas pemasangan bambu ini. Tapi tentu saja pemirsa, pencabutan atau pembongkaran pagar bambu ini bukanlah solusi permanen, bukan solusi akhir. Jadi tetap harus dicari, harus tetap dimintai pertanggungjawaban. Dalangnya itu siapa yang telah memasang, karena ini panjangnya bukan main-main ya, 30,16 km. Dipersembahkan oleh Pemirsa, berbulan-bulan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten ini dibiarkan hingga panjangnya mencapai 30,16 km. Ulah pemasangan pagar ilegal membuat nelayan menemui jalan terjal. Perjuangan panjang akhirnya didengar. Pagar laut akhirnya dibongkar, tapi urusan hukum pagar laut belum kelar. Sekarang tim kontroversi pindah lagi ke perahu yang lebih kecil supaya bisa lebih dekat pemirsa. Kami menumpang kapal dari KKP ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk menunjukkan kepada Anda lebih dekat lagi bagaimana sebetulnya bambu-bambu yang sudah dicabut itu bentuknya seperti apa. Kami perlihat kepada Anda dari jarak dekat. Sebetulnya ini bambu biasa, panjangnya sekitar 5-6 meter. Nah, itu dia. Nah, kita bisa lihat dari dekat. Kalau dilihat dari satu batang bambu, warnanya itu beda. Yang tertancap sampai ke dalam tanah, panjangnya sekitar 1,5 sampai 2 meter. Itu yang tertancap. Jadi dalam sekali, dalam. Kemudian kalau yang lebih dari tengah ke permukaan itu warnanya berbeda. Masih ada sisa-sisa tanah ya, karena memang ini tertancap di dalam. Diikat manual seperti itu, kemudian dari petugas KKP ini akan berusaha menariknya. Ada yang ditarik dengan kapal, ada yang ditarik hanya dengan menggunakan rakit yang disusun dari galon-galon seperti itu tuh. Jadi setelah ditarik, akan ditampung terlebih dahulu. Itu ada rakit untuk menampung bambu-bambunya.
Jadi prosesnya itu harus bolak-balik ya Pak ya? Bambunya dibawa dulu ke daratan, terus balik lagi. Oke. Di sini melihat langsung ada satu bambu yang sudah berhasil ditarik. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi masih ada talinya di sini, sudah berhasil ditarik. Satu bambu ini lumayan berat ya Pak, kalau di perairan seperti ini. Nah, jadi kalau ditarik ada yang masih mengambang-ambang seperti ini dan harus dipungut, dikumpulkan satu persatu. Nah, iya. Oke. Nah, ini yang masih berlumpur nih. Ini karena karena masuk ke dalam tanah Pak ya ini ya, sekitar 1,5 sampai 2 meter lah di sini. Jadi warnanya berbeda memang. Oke. Pak, ini nggak ada yang patah kan Pak ya? Kalau dicabut semuanya kecabut kan Pak ya? Oke. Sebentar nanti ya. Ada yang mana? Di sini baru kita tarik situ ya. Mas Dio, coba dijelaskan. Ini proses pencabutan bambunya seperti apa Mas Dio? Kalau ini tadi kami menggunakan tangan kosong, kami goyang-goyangkan saja. Terus setelah longgar kami tarik. Ada juga yang menggunakan perahu ditarik tadi. Sulit nggak? Lumayan. Berat. Lumayan. Yang sulitnya apa? Pas nyabutnya? Iya, yang pas nyambutnya. Oke, butuh waktu berapa lama satu bambu? Sekitar 10 sampai 15 menit. Masa satu bambu segitunya? Iya. Oke, terus ada yang diikat-ikat ya? Iya, ada yang diikat-ikat juga, ada yang memakai tangan kosong juga tadi. Ada yang diikat-ikat, ada yang pakai tangan kosong. Siap. Terus kalau yang ini berarti yang ketancap di dalam tanah ya? Siap. Oke, panjangnya sekitar berapa Mas Dio? Panjangnya ini sekitar 10 sampai 12 meter panjang. Wah, panjangnya beda-beda ya? Iya. Oke, tadi ada yang 5 sampai 6 meter. Dan ada yang ditumbuhin kerang seperti itu ya? Iya, udah sampai ditumbuh kerang juga. Kerang, lumus. Iya. Ada juga jaring yang nyangkut, jaring nelayan. Yang nyangkut. Siap. Oke. Oke, ya lurus. Kami juga melihat dari tadi ada banyak sekali perahu maupun kapal nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran pagar laut ini. Salah satunya adalah di perahu apa ini Pak? Ada namanya nggak perahunya? Perahu Doa Ibu. Perahu Doa Ibu. Nah, sudah dari Tanjung Pasir dengan Bapak siapa Pak? Naman Pak. Naman. Pak Naman hari ini ikut bantu bongkar ya Pak? Alhamdulillah, karena saya juga merasa diresahkan, jadi ikut berserta. Kita seperti kapal keguyupan, kita tarik aja semua biar habis. Wih, udah banyak Pak yang ditarik Pak? Alhamdulillah, sudah dari pagi tuh narikin, dari tadi tuh. Susah gak Pak nariknya? Wah, alhamdulillahnya susahnya minta ampun. Masa Pak? Udah kedalamannya 3 meter itu nancapnya. Oh, udah ketancap dalam Pak ya? Iya. Kalau pengen saya sih yang nyabut tuh yang matok Bu. Iya makanya. Ini malahan udah susah nelayan. Jaring saya sampai hancur. Wah, kenapa Pak? Itu kena bambu. Kalau saya taruh di sini kan di tempat-tempat saya cari ikan di sini. Malah susah kalau saya masuk keluar dari Tanjung Pasir, belok masuk itu solarnya juga 4-5 liter udah habis. Biasanya 1,5 liter juga nggak habis saya. Asli saya pribumi Tanjung Pasir. Saya yang jelas merasa dirugikan dengan adanya patok bambu ini. Pagar bambu ini. Pak, kalau proses pemasangannya Bapak lihat gak sih ada tukang yang kerja itu paling enggak dia lebih dari 30 orang. Pemasangan Bapak pagar lihat ini. Tuh, Pak, ya setiap hari saya lihat. Apa pagi, siang, sore? Dari pagi mulai sampai jam 12. Terus juga sore juga masih kerja. Tinggal tergantung cuacanya. Terus Bapak nanya Kak, pas mereka kerja ini ya kan kalau menurut saya mah kan nggak tahu Bu. Yang namanya kita masyarakat biasa ya. Saya mah nelayan kecil takut aja Bu. Kalau udah begini saya lebih berani. Iya. Begitu kan? Paling depan kalau udah kayak gini. Paling depan. Semangat lah. Banget. Harga mati. Tapi Pak, meskipun ini sudah dibongkar, menurut Bapak pelakunya harus Pak, harus tanggung jawab lah. Tetap tanggung jawab Pak ya? Iya, sebab merugikan masyarakat nelayan Tanjung Pasir sini. Itu sangat-sangat merugikan, jelas merugikan banget. Mereka yang pasang seharusnya dia yang cabut. Gitu. Jadi jangan berhenti hanya sampai proses pembongkaran ya Pak ya? Betul. Kami beruntung di sini sudah ada Lantamal 3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Angkatan Laut, Bapak Hari Indarto. Pak Hari,
Jenderal, terima kasih sudah mau menerima kami kontroversi di sini. Pak Hari, kita sambil tanya-tanya ke Pak Hari soal bagaimana proses pembongkaran perdana, Pak ya. Bisa dibilang perdana ya hari ini. Rencananya seperti apa, kesulitannya seperti apa, nanti Pak Hari tolong bisa jelaskan sedikit sebelum kita nanti, boleh saya ikut nanti ke dalam Pak ya? Ya. Oke. Ya. Terima kasih seperti yang disampaikan. Jadi apa yang kita laksanakan hari ini adalah bentuk aplikasi dari apa yang sudah kita laksanakan beberapa hari yang lalu. Dari hasil evaluasi, kenapa sekarang kita tingkatkan untuk jumlah personil dan material, ya, harapannya dari target 10 hari yang akan kita laksanakan tidak sampai ke 10 hari. Jadi hari pertama kita laksanakan itu 2,5 kilo. Perdana sekarang yang dikatakan perdana karena secara bersama-sama, jadi bukan hanya dari Angkatan Laut saja, tapi juga melibatkan unsur-unsur kemaritiman semuanya. Mulai dari Kabakamla, terus kemudian KKP sendiri, KPLP, kemudian Pol Airut juga akan kita libatkan di dalamnya. Dan kita sudah lihat di sini Pak, ini ada kendaraan tempur yang dari kemarin sudah disebut-sebut LVT ya Pak? Ya, LVT-7. LVT-7. Ini adalah kendaraan tempur atau biasa disingkat Rampur. Betul. Pak, boleh kami izin masuk ke dalam, pengen lihat seperti apa? Monggo, karena ini akan menjadi kendaraan andalan Pak ya? Ya, silakan. Andalan kita untuk sambil bisa membongkar. naik Oke. ke Rampur. Ayo, banyak. Saya dulu. Oke. Tim kontroversi sudah berada di dalam kendaraan tempur Rampur LVT-7 yang digunakan oleh TNI Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang. Seperti ini benar kami sedang ada di sini dan masih bersama dengan Bapak Lantamal 3 Jakarta, Brigjen Marinir TNI Angkatan Laut, Pak Hari Indarto. Pak Hari, kenapa sampai harus menurunkan Rampur seperti ini, Pak? Ya, jadi sesuai dengan hasil evaluasi yang sudah kita laksanakan pada saat pembongkaran yang pertama, Mbak. Jadi kita mengarahkan 2 takbut, harapannya mendapatkan hasil yang luar biasa untuk bisa mencabut itu. Tapi karena faktor cuaca, terus kemudian arus, kedalamannya sendiri tidak memungkinkan, 2 takbut itu tidak bisa dipakai. Akhirnya salah satu cara kita coba dengan adanya menggunakan LVT-7 ini, Mbak. Ya. Apakah dengan LVT-7, Pak, pagar-pagar bambu-bambu itu akan lebih banyak yang tercabut dan lebih cepat waktu yang akan digunakan, Pak? Ya, semoga sesuai dengan harapan. Karena dengan LVT-7 ini kita gunakan, tenaga yang dipakai bukan hanya propeller saja, Mbak. Jadi pada saat kedangkalan tertentu, dia punya rantai untuk bisa menggerakkan. Jadi apapun itu, karena ini amfibi, bisa di laut, bisa di darat, jadi dua-duanya bisa kita pakai untuk bisa lebih mempercepat penarikan. Kami tunjukkan sedikit kepada pemirsa ya, bahwa kami ini sedang berjalan dengan menggunakan LVT-7 Rampur dari TNI Angkatan Laut. Ini amfibi yang harapannya adalah bisa mempercepat proses pembongkaran. Ditemani langsung oleh Lantamal 3 Jakarta, Bapak Brigjen Hari, yang dari hari Sabtu sebenarnya Bapak sudah memimpin juga, ada 600 personil yang diturunkan untuk membongkar. Pak, kami tadi mewawancarai nelayan juga, dan nelayan mereka berterima kasih kepada Presiden, kepada pemerintah, kepada TNI Angkatan Laut. Tapi ada selentingan seperti ini, Pak. Sebetulnya yang pasang ini bukan kami, tapi kami juga yang harus ikut membongkar. Kemana mereka yang memasangnya? Mereka seharusnya yang membongkar. Nah, itu gimana, Pak? Nah, itu kami nggak mau terlalu jauh masuk ke ranah itu, Mbak. Jadi sepengamatan kami pada saat awal dari nelayan ada yang menyampaikan bahwasanya itu untuk budidaya kerang hijau. Masalah perizinan kami tidak mengarah ke arah sana, termasuk yang lain-lain. Jadi intinya ya apapun itu, Mbak, apapun itu nanti ke depan ini sebagai bahan evaluasi buat kita, gitu aja, Mbak. Pak, targetnya adalah 10 hari, tapi apakah sebetulnya optimis bisa lebih cepat dari itu, apalagi sudah menggunakan kendaraan tempur seperti ini? Terus terang sangat optimis, Mbak. Tapi satu hal yang tidak bisa kita hindari, cuaca, Mbak. Manakala cuaca tidak menentukan kita untuk turun ke laut, itu mungkin yang harus kita waspadai, Mbak. Target untuk 10 hari. Tapi satu hal yang bisa dijamin, nantinya pagar laut itu akan musnah ya, Pak? Harapan kita sama semua, Mbak. Begitu, Mbak. Terima kasih, Pak Hari. Sukses selalu, Pak. Dipersembahkan oleh
Dipersembahkan oleh ya, kalau nggak perusahaan besar mana mungkin dia bikin pagar seperti itu ya, untuk apa gitu ya. Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus. Untuk membongkar juga aktor intelektual di balik pemasangan pagar laut ini, pemirsa, sudah hadir 4 orang narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya anggota Komisi 2 DPR RI fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia. Kemudian juga ada Kepala Biro Humas Kementerian ATR BPN Harrison Moko Dompis. Di sebelah kiri saya ada anggota Ombudsman RI YK Hendra Fatika dan juga Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah Gufroni. Selamat malam Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Kita cepat saja Bang Gufron. Bang Gufron, Anda dan Koalisi Masyarakat Sipil ya melaporkan kasus ini ke Barreskrim Polri. Ada 7 nama yang dilaporkan. Menurut Anda siapa yang paling bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut ini? Ya, betul bahwa kami pada Jumat yang lalu telah menyampaikan pengaduan resmi ke Barreskrim Polri. Yang tentu kami sampaikan dalam materi pengaduan adalah kami menyampaikan hasil penelusuran kami ke pesisir pantai utara. Memang ditemukan ada pagar bambu yang panjangnya 30 km itu. Atas fakta-fakta itulah kami coba menelusuri sebetulnya siapa aktor di balik pemagaran bambu. Nah, berdasarkan video atau yang beredar di sosial media yang cukup viral, kami berkesimpulan ada 7 nama yang diduga terlibat dalam pemagaran bambu ini. Tentu saja dari 7 nama ini yang paling bertanggung jawab dalam persoalan pagar bambu ini tidak bisa dilepaskan dari proyek pengembangan PSN Big 2. Yang tentu Agung Sedayu Group ada di balik pemagaran bambu ini. Jadi itu yang Anda laporkan ya? Ada nama-nama individual? Kami menyampaikan pengaduan ke Mabes Polri dan ini kita harapkan agar Mabes Polri untuk bisa menindaklanjuti atas pengaduan kami. Yang kami lihat itu ada nama-nama individual di situ, dari mandornya, kemudian ada orang yang membiayai, termasuk ada korporasi di situ yang juga ikut dilaporkan. Ada korporasinya. Oke, Pak Harrison, saya ke Anda. Kami konfirmasi lagi ya. Jadi dari total 280 sertifikat, baik itu SHGB maupun SHM, semuanya sudah dibatalkan, dicabut, Pak ya? Ya, yang dilakukan oleh ATR BPN itu kan awalnya melakukan koordinasi fisik, data fisiknya. Kita bekerjasama dengan BIG, pengampu data peta. Jadi kita lihat dari garis batas pantai itu 280 atau 263 HGB itu mana yang kena di luar garis batas pantai dan mana yang di dalam. Itu dulu. Kalau itu yang sudah telak-telak di luar kan enak nih melakukan proses pembatalannya. Nah, kalau yang di dalam garis pantai ini kita teliti lagi seperti apa di dalam garis pantai ini, di darat atau di laut. Proses itu sudah berjalan cepat. Pak Nusron adalah persona yang paling awal menyampaikan bahwa ada indikasi yang terlihat di dalam aplikasi ATR Bumi ATR itu bahwa ada sekian 263 awalnya ya, karena HGB kemudian menjadi 280, itu kelihatan di peta Bumi ATR yang merupakan tools Kementerian ATR BPN sendiri untuk memberikan sosial kontrol kepada bagaimana perjalanan pendaftaran tanah dilakukan. Dan itu proses pembatalan sudah dilakukan. Oke, yang dibatalkan 280 itu Pak, semuanya? Semuanya itu akan berkembang. Yang akan dilakukan di tahap awal ini adalah yang sudah jelas-jelas berada di batas, di luar garis batas pantai. Yang di garis luar, batas garis luar pantai itu ada berapa Pak dari 280 itu? Kita belum punya angka konkretnya, kita agregasi tadi 280, angka konkretnya besok akan dirilis oleh Pak Menteri. Oke, dan katanya sudah ada pihak-pihak yang diperiksa. Sejauh ini Pak, dari juru ukur, ada kepala seksi pengukuran, dari Badan Pertanahan Tangerang juga. Apakah mereka sudah dimintai keterangan semuanya Pak? Sebagai sebuah instansi yang mengeluarkan produk hukum, tahapan hukum itu kan diperiksa produknya. Terkait dengan orang-orangnya ada APIP kalau di kementerian lembaga itu. Semua melaksanakan dan itu sudah dilakukan sejak beberapa hari lalu. Teman-teman Banten, Tangerang dan lain semuanya sudah dimintai keterangan. Proses sedang berjalan. Sudah ada kesimpulan apakah mereka bersalah atau tidak? Proses sedang berjalan. Mengarah kepada kelalaian administrasi atau ada kesengajaan Pak? Kan itu kelihatan nanti di produknya. Ketika produknya dibatalkan kan berarti ada yang miss.
kita ikut saya proseduralnya. Kalau SOP penerbitan atau SOP pendaftaran tanah itu kita mengikuti ketentuan peraturan Kepala Badan nomor 1 tahun 2010 mengenai SOP-nya. Mekanismenya kita ikuti PP 18 2021. Jika ada sesuatu yang salah, kita ikuti mekanisme Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan nomor 21 tahun 2020. Itu pembatalannya bisa dilakukan. Apakah cacat administrasi atau tidak memenuhi prosedur atau seperti apa? Jadi sejauh ini belum ada orang yang bisa ditunjuk siapa yang paling bertanggung jawab, Pak, atas terbitnya sertifikat itu? Simpul-simpul kegiatan itu kan mulai dari pengukuran, pemberian hak, itu kan ada petugasnya pasti. Nah, terkait petugas-petugas yang melaksanakan tugas pada saat itu, kemudian ada pengukuran KJSB, pihak ketiga, swasta. Sampai itu semua adalah pihak yang menandatangani produk akhir. Kita lihat kewenangan ada di kantor pertanahan, berarti kan kepala kantor pada saat itu. Ya itu semua akan menjadi bagian yang. Apakah termasuk pemilik PT-nya juga akan dimintai keterangan, Pak? Tidak masuk ke situ. Kalau ATR BPN itu kan produk yang dikeluarkan ATR BPN dong. Kita kan melihat warkah, melihat siapa yang mengerjakan produk itu. Siapa yang mengerjakan, tapi masalah pemilik itu urusan dari aparat penegak hukum. Ya silakan masing-masing melaksanakan tusi. Oke, saya ingin tanya juga ke Bang Doli dari Komisi 2 yang juga memperhatikan atau mitranya dari Kementerian ATR BPN ya. Benar tidak jadi membentuk panja untuk bisa menelusuri kenapa bisa ada sertifikat, meskipun katanya masih ditelusuri ya, apakah di dalam atau di garis, kenapa bisa ada sertifikat yang berseliweran di daerah di Laut Tangerang? Pertama saya kira kita harus menyamakan kesepahaman ya bahwa ini ada masalah. Jadi jangan ada lagi di antara kita semua elemen bangsa ini mengatakan nggak ada masalah. Kalau kita pakai judul itu, ini kan penuh kelucuan ya. Jadi belum lagi masuk soal aturan, soal peraturan perundang macam-macam. Ini kan ada pagar yang harusnya di darat, itu kita temukan di laut. Ada sertifikat tanah, kita lihat di laut gitu ya. Ini masalah. Jadi jangan ada lagi bilang oh nggak ada masalah. Nah, syukur alhamdulillah pemerintah saya kira meresponnya dengan cepat ya. Pertama Pak Nusron kira-kira 2-3 bulan yang lalu udah bicara soal ini juga dia nih. Ya kan soal PSN di PIK 2 dan segala macam seperti itu. Kemudian yang kedua tadi kita sama-sama dengar pidatonya Pak Prabowo yang begitu tegas tidak akan ada perlakuan khusus kepada siapapun gitu. Kemudian kita lihat gerak cepat dari TNI yang segera melakukan pencabutan pagar itu. Nah ini kan sebetulnya mau mengembalikan pada posisi awal kalau misalnya laut itu adalah area publik ya memang area publik tidak punya area private gitu. Nah tapi kan persoalannya kan nggak sampai harus di situ. Kita kan pertama kita harus menyelesaikan ini masalah ya apa itu tadi misalnya sudah terbit sertifikat. Nah tentu orang yang punya sertifikat itu kan nggak serta-merta belum tentu terima dia kalau misalnya kemudian dicabut begitu aja kan karena dia pasti ngikuti proses prosedur macam-macam mungkin juga udah keluar uang dan macam-macam kan gitu itu nanti pasti akan menimbulkan masalah baru. Kemudian yang kedua adalah menormalisasi situasi yang ada sekarang ini. Nah yang ketiga adalah mencari tahu ada lagi nggak tempat yang seperti ini di daerah-daerah yang lain. Ini kan banyak nih, ada yang bilang di Jawa Timur dan segala macam seperti itu. Nah yang keempat adalah ini harus diselesaikan supaya ya ada efek jera, tidak akan ada kejadian serupa di masa-masa yang akan datang. Nah posisi DPR tentu kami memberikan dukungan penuh kepada pemerintah ya untuk menyelesaikan masalah ini sebaik-baiknya. Nah sementara ini kami memang berjalan berdasarkan fungsi tugas masing-masing yang berkaitan mitranya di komisi. Kita bisa lihat teman-teman di Komisi 4 ya misalnya hari ini sudah memanggil Menteri KKP. Menteri KKP bahkan kemarin sudah tinjau ke lapangan juga lihat langsung Mbak Titi dan kawan-kawan. Nah kami di Komisi 2 sebenarnya dari periode yang lalu itu sudah punya panja sebenarnya. Panja evaluasi HGU, HGB dan HPL. Nah, pada rapat internal kemarin ini dilanjutkan dan salah satu case-nya nanti yang akan dipelajari adalah kasus ini. Akan dilanjutkan panja itu? Akan dilanjutkan dari panja itu. Nah, Pak Gufron lapor ke Bareskrim Polri. Bareskrim. Saya kira nanti pasti akan direspon oleh teman-teman Komisi 3. Nah, jadi sementara ini jalan sebagai mekanisme ketatanegaraan kita, fungsi DPR RI sebagai pengawasan. Semuanya sudah jalan di sini, termasuk dari Ombudsman yang juga sudah melakukan investigasi dan besok akan merilis ya Pak hasil dari investigasi itu. Rencananya besok, mudah-mudahan tidak ada halangan ya. Tapi apakah sudah bisa diinformasikan kepada kami?
nanti bentuk output dari investigasi Ombudsman ini akan ditindaklanjuti seperti apa, Pak? Ya, strategi pertama setelah bulan November kami mendapatkan laporan informasi dari masyarakat, tanggal 5 Desember saya dan tim melakukan kunjungan, keadaan masih mencekam. Terus yang kedua juga sama, tanggal 15 Januari itu pun masih mencekam. Mencekamnya karena? Pelapor itu mau menyampaikan ke Ombudsman itu harus tidak terang benderang lah. Takut-takut. Takut-takut. Pelapor ini adalah nelayan. Bahkan yang kunjungan kedua itu pelapor hilang. Mana ini pelapornya gitu kan? Nah konon katanya ada intimidasi dan lain sebagainya. Nah setelah 15 Januari kelihatan sudah suasana awannya sudah cerah sehingga banyak masyarakat yang sudah sudah bisa leluasa dalam menyampaikan pendapat. Nah Ombudsman melihatnya begini. Permasalahan awal ini di sini karena Ombudsman itu pengawasan penyerahan publik, maka yang dilihat itu adalah satu, adanya pagar laut membuat akses nelayan untuk melaut itu terbatas. Tidak seperti semula. Waktu melaut semakin lama, pendapatan juga semakin berkurang. Jarak tempuh jadi makin lama juga. Nah yang kedua sebetulnya bukan kasus pagar laut juga. Sebetulnya yang disorot oleh Ombudsman itu adalah kasus pengurugan. Ada sungai Kronjo, ada sungai Muncung. Nah di sini ada tambak sekitar 600 hektar. Itu diuruk per aliran air tambaknya. Oleh siapa, Pak? Oleh masyarakat, oleh kelompok tertentu, tentunya oleh pelaku usaha. Ya. Nah waktu tanggal 5 Desember ini sudah rata. Tentunya tidak sebagian. Ya kurang lebih sekitar setengahnya lah mungkin ya. Ini hanya pandangan mata karena kami agak susah melihat dari atas. Tetapi waktu tanggal 15 Januari ke sana, ini sudah dibuka. Karena tahu Ombudsman berkunjung, mengundang berbagai stakeholder, ini sudah dibuka. Tetapi alasannya ini karena kebanjiran katanya. Nah, tetapi belum kondisi kepada semula. Nah, jadi strategi pertama Ombudsman itu adalah agar petambak bisa bertambak lagi. Karena kalau aliran sungainya tertutup, salinitas tinggi, nggak bisa berbudidaya. Yang kedua, nelayan bisa melaut lagi. Nah, inilah investigasi yang kami lakukan. Nah, potensi maladministrasi yang dilayangkan kepada terlapor dalam ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten adalah yang hendak diuji adalah mengapa kawasan laut yang 12 mil dari pinggir pantai ini kok luput dari pengawasan. Kurang lebih itu yang akan diuji. Nah, meskipun ada keterangan-keterangan, ada informasi yang terbuka juga di media, bahwa sebetulnya DKP ini sudah memberikan informasi sejak Oktober kepada KKP. Nah, ini juga nanti akan diuji juga. Apakah rentang waktu yang sekian lama ini membuat dalam tanda kutip keputusan untuk katakanlah mensegel menjadi semakin lama. Gitu kan, itu yang harus dilihat. Nah, tetapi apapun nanti arah Ombudsman itu kemungkinan besar merujuk kepada dua hal. Yang pertama adalah terkait fungsi pengawasan. Yang kedua adalah upaya ataupun informasi-informasi yang berpotensi pidana. Mengapa pidana? Satu, sudah terbukti jelas di situ bukan PSN. Yang kedua, tidak ada AMDAL. Yang ketiga, tidak ada izin, termasuk juga yang pengurugan tidak ada izin. Maka udah jelas ini berarti ilegal. Ilegal berarti pidana. Pidana bukan ranahnya Ombudsman. Nanti saya ditegur sama Bang Doli kalau masuk pidana. Tapi Ombudsman jelas punya informasi. Jelas punya informasi ini, dan informasi inilah yang akan disampaikan kepada APH untuk silakan ditindaklanjuti. Dan informasi ini sebetulnya di lapangan sangat mudah diperoleh. Bertebaran sebetulnya, Pak. Tapi kan sekarang berarti bolanya di aparat penegak hukum. Berani atau tidak, komit atau tidak. Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa, apakah aparat penegak hukum akan berani untuk membongkar aktor utama dari pemasangan pagar laut di Tangerang? Sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Presiden menegaskan jangan ada perlakuan khusus, harus diusut tuntas secara hukum soal aktor di balik pemasangan pagar laut. Tapi Bang Doli, pada praktiknya kalau sudah melibatkan dugaannya melibatkan
korporasi raksasa, biasanya aparat penegak hukum juga agak takut-takut ini. Bang Doli melihatnya seperti apa? Apakah kali ini betul-betul demi menjaga marwah semuanya harus ditindak secara adil? Iya, saya kira kasus ini tidak perlu banyak didiskusikan ya. Apalagi sudah ada pernyataan resmi dan kuat dari seorang presiden, kepala pemerintahan, kepala negara untuk mengusut tuntas ya. Saya kira semua pihak harus memberikan dukungan itu dan komited terhadap dukungan terhadap Pak Presiden itu. Karena ini juga kasus kan sudah terang benderang ya. Kalau tadi misalnya dengan cerita dari awal-awal kan gelap, setengah gelap, terus sekarang terang, semua ini terang benderang. Kasus ini sudah disorot semua mata Republik gitu ya. Dan kalau memang ini nanti tidak diselesaikan secara tuntas, ya mungkin akan ada kemarahan yang luar biasa ya dari publik gitu. Nah oleh karena itu tinggal mudah-mudahan ya semua pihak pemerintah, DPR ya sama-sama bisa menjaga itu pesan dari Pak Presiden itu bisa menyelesaikannya secara tuntas. Ya, baik. Dari Kementerian ATR BPN, Pak Harisson, bagaimana menerjemahkan perintah Presiden? Apakah mereka kalau nanti terbukti lalai administrasi atau sengaja akan disanksi tegas? Ya, sejalan dengan yang disampaikan Bang Doli, kita melaksanakan ATR BPN itu berkonsentrasi kepada apa yang menjadi tugasnya dalam menjalankan atau mengamankan perintah Presiden ini. Sebagai sebuah lembaga tata usaha negara, instansi tata usaha negara, dia kan menganut asas contrarius actus. Dia mengeluarkan produk sesuai kewenangannya, dan apabila menemukan hal-hal yang memang tidak sesuai prosedur, dia juga bisa membatalkannya. Itu yang sudah dan sedang dilakukan oleh ATR BPN sampai hari ini. Fisik maupun yuridis. Ya kita tunggu saja hasilnya. Semua harus terang benderang, semua harus cepat, tetapi harus precise. Karena proses pembatalan itu pun tidak boleh menyisakan permasalahan hukum di kemudian hari. Nanti itu akan jadi muter-muter tidak punya ujung. Itu yang dan kepada orang-orang di dalam yang terlibat bagaimana termasuk, itu, Pak? Termasuk penelitian dilakukan oleh APIP, apa perannya, apa kesalahannya, dan semua pasti akan ada konsekuensi. Dan itu sedang dijalankan. Kita menunggu nanti. Kita menunggu. Oke, baik. Dari Pak YK, bola penuntasan kasus ini sebetulnya ada di mana? Ada di KKP, ATR BPN, di aparat penegak hukum atau di mana, Pak? Semuanya terlibat tadi. Ya. Yang pertama, kalau dari sisi penyelenggaraan pelayanan publik, terima kasih Ombudsman kepada TNI AL yang sudah berpartisipasi luar biasa untuk mencabut pagar. Yang kedua adalah kepada KKP dan APH segera tuntaskan persoalan-persoalan hukum di balik itu semua karena informasi sudah terang benderang dan bekerja dengan cepat. Karena kalau hari ini kita tidak bekerja secara cepat, reaksi masyarakat ini semuanya memantau. Jadi tidak ada lagi alasan untuk misalnya katakanlah menutup-nutupi sesuatu karena dalam kondisi sekarang misalnya alasan-alasan contoh dari Pantura misalnya ini untuk kerang untuk budidaya untuk jaringan rakyat Pantura ya, yang mengaku mereka nelayan secara swadaya membangun pagar. Nah, itu kan juga itu kan menutup itu jelas lah kita semua naif melihat kalau percaya informasi seperti itu sehingga sebetulnya juga dalam proses pemeriksaan bisa lebih cepat. Kepala desa bisa dipanggil gitu ya. Camat-camat juga bisa dipanggil gitu kan dan ini mudah sekali untuk melihat sebetulnya kasus hukumnya seperti apa. Nah yang ketiga adalah tentunya ujung dari semua itu sebetulnya bermula dari PSN. Jadikan ini menjadi ajang bersih-bersih dan evaluasi segera PSN agar jangan sampai kasus seperti ini terulang kembali. Oke, baik. Bang Gufron, apakah kali ini Anda yakin bahwa ini akan menyentuh sampai ke aktor utama, nama-namanya sudah beredar, pemilik PT-PT-nya sudah beredar, afiliasinya sudah beredar, sekarang kan tinggal dari aparat penegak hukumnya saja mau menindaklanjuti atau tidak. Tapi menurut Anda apakah optimis kali ini berbeda, apalagi sudah ada tadi dari Presiden mengatakan jangan ada perlakuan khusus? Dengan kami datang ke Mabes Polri itu menunjukkan bahwa kami masih punya rasa optimisme penegakan hukum dalam kasus pemagaran laut ini bisa dituntaskan oleh APH. Maka yang selama ini dilakukan oleh teman-teman dari Ombudsman, KKP, ATR BPN dan juga DPR itu nanti muaranya adalah ke Mabes Polri. Ya, jadi bola panas nanti ada di Mabes Polri untuk mengungkap siapa dalang di balik kasus pemagaran laut dan juga adanya HGB ilegal itu.
Sehingga pada akhirnya kepada Kapolri kami minta untuk segera membentuk tim khusus atau tim investigasi dengan melakukan koordinasi dari lembaga-lembaga yang ada, dan kita tidak perlu menunggu lama karena soal siapa di balik ini semuanya tahu. Siapa, Bang? Agus Sedaya Group. Itu juga yang Abang laporkan? Sudah, karena berdasarkan data-data yang kita kumpulkan, berdasarkan hasil dari penelusuran kita di sosial media, itu sudah menjadi rahasia umum. Karena apa? Proyek ini kan berdekatan dengan proyek PIK 2, tidak jauh jaraknya. Jadi sangat terang benderang, saya kira ini momentum Bapak Presiden Prabowo untuk menuntaskan kasus ini seterang-terangnya, dan tentu pelakunya harus dijerat pidana. Terima kasih. Kita akan lihat bersama Pak Gufron, Pak GK, kemudian Pak Harrison, dan juga Bang Doli. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kontroversi. Pemirsa, tidak cukup hanya pagar laut saja yang dibongkar. Dalang dan komplotan pemasangan pagar laut ilegal pun harus ikut dibongkar. Jangan ada perlakuan khusus, hukum harus benar-benar ditegakkan. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, kita jumpa lagi di Kontroversi berikutnya. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.